Halo siswa-siswi SMA Dharma Yuda kelas 12 IPS sekalian. Pada video pertemuan kelima ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang kedua. Kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Orde yang lama. Pada pertemuan kali ini ada 3 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, kehidupan ekonomi awal kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, bagaimana kehidupan sosial budaya pada saat awal kemerdekaan. Yang ketiga, masa demokrasi liberal, apa-apa saja kabinet yang pernah memimpin pada masa itu. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita akan bahas tentang yang pertama dulu, bagaimana perekonomian ketika kemerdekaan awal Indonesia. Yang pertama kita lihat faktor memburuknya ekonomi Indonesia. Ada beberapa penyebab. Yang pertama kita lihat inflasi yang sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui, inflasi adalah banyaknya uang yang beredar sehingga menurunkan nilai mata uang itu sendiri. Penyebab inflasi itu pada zaman awal kemerdekaan itu adalah banyaknya uang Jepang yang beredar. Bahkan uang Jepang yang beredar itu jumlahnya sekitar 4 miliar rupiah. Bahkan di Jawa itu 1,3 miliar berada di Jawa. Sehingga untuk menanganinya pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa cuma ada 3 mata uang yang boleh diedarkan di Indonesia. Yang pertama adalah mata uang di Tapas Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Yang kedua, adanya blokade dari Belanda. Jadi ketika kita sudah merdeka, Belanda tidak sudi memberikan kemerdekaan itu dengan ikhlas. Mereka masih mengganggu kemerdekaan kita. Alasan mereka melakukan blokade adalah yang pertama, mencegah masuknya militer ke Indonesia. Artinya adalah mereka takut Indonesia semakin kuat. Yang kedua adalah mencegah keluarnya hasil-hasil kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Yang ketiga adalah melindungi Indonesia dari pengaruh-pengaruh bangsa lain. Artinya adalah supaya tidak ada bangsa lain yang ikut campur terhadap negara kita selain Belanda. Kita lihat selanjutnya adalah kas negara dalam keadaan kosong. Namanya negara yang baru merdeka tentu tidak memiliki yang namanya pajak atau bea masuk. Bahkan pengeluarannya lebih besar dibanding pemasukan. Penghasilan Indonesia hanya berpatok pada yang namanya sektor pertanian. Itu ketika kita baru merdeka. Apa upaya menembus blokade ekonomi Belanda? Yang pertama adalah usaha yang bersifat politis. Jadi kita merancang hubungan politik dengan negara lain seperti India. Kita pernah mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga yang sangat-sangat murah. Sebagai gantinya, India memberikan bantuan kepada kita berupa pakaian dan memperjuangkan kemerdekaan kita di hadapan dunia internasional. Yang kedua adalah usaha yang bersifat ekonomis. Ketika Belanda melakukan blokade, negara kita tentu tidak bisa menjual hasil kekayaan alamnya, bukan? Jadi kita berusaha diam-diam menjumpai negara Amerika Serikat dan Singapura dan berhasil menjual kekayaan alam kita. Yang ketiga adalah upaya pemerintah mengatasi kesulitan moneter. Jadi yang dilakukan pemerintah itu adalah melakukan yang namanya pinjaman nasional. Jadi negara kita melakukan pinjaman nasional supaya negara kita memiliki yang namanya uang kas. Yang kedua adalah mengadakan konferensi ekonomi tahun 1946 di mana dihadiri oleh cendekiawan, gubernur, pejabat, dan bahkan dihadiri oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Yang keempat adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Selain ekonomi yang kuat, negara yang maju tentu harus memiliki yang namanya sistem keamanan negara yang kuat, yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu tentara. Yang kelima adalah rencana Casimo Plan. Rencana Casimo Plan adalah pemerintah menciptakan swasembada pangan, baik itu dengan menjual atau memperbanyak bibit unggul
bahkan membuka lahan baru di Sumatera Timur, yaitu Sumatera yang sekarang ini, yaitu bagian daripada Sumatera. Yang keenam, ada Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Ini adalah organisasi yang dipimpin oleh BR Motik. Tujuannya untuk menggiatkan kembali pengusaha swasta supaya perekonomian kita itu dapat bergerak. Itu dia tadi bagaimana kehidupan perekonomian pada awal kemerdekaan tadi. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana ekonomi kita pada awal kemerdekaan hanya mengandalkan yang namanya sektor pertanian. Sekarang pada bahasan yang kedua kita akan masuk membahas tentang bagaimana keadaan sosial budaya masyarakat kita. Untuk mengetahui lebih lanjut kita perhatikan penjelasan materi berikut ini. Yang kedua yang dapat kita lihat adalah kehidupan sosial budaya pada awal kemerdekaan. Yang pertama adalah menghapuskan sistem diskriminasi. Ingat, pada zaman penjajahan, para penjajah mengadakan yang namanya adanya diskriminasi atau penggolongan, di mana nanti golongan yang menjajah sifatnya lebih tinggi daripada golongan yang dijajah. Tapi setelah kemerdekaan, kita tidak mengenal yang namanya sistem penggolongan atau diskriminasi. Kita mengenal yang namanya kita semua sama di depan negara. Yang kedua, sistem pendidikan nasional. Ingat, sistem pendidikan nasional kita itu mulai kemerdekaan menjadi tujuan negara kita itu sendiri. Bahkan Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan negara Indonesia diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia setelah kemerdekaan itu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ingat, muncullah sastrawan-sastrawan baru yang mungkin sudah Anda kenal. Contohnya adalah Khairil Anwar, Idrus, dan yang lain-lain. Bahkan muncul juga lagu-lagu dengan tema nasionalisme seperti lagu daripada Karya Kusbini, Ismail Marzuki, Cornel Simanjuntak, dan yang lain-lain. Itu dia tadi penjelasan bagaimana sosial ekonomi. Pada awal penjajahan bangsa-bangsa Eropa, kita dikelompokkan berdasarkan suku-suku atau kemampuan. Sedangkan kita menjadi suku yang paling rendah. Sedangkan di zaman Jepang, kita juga ada pengelompokan. Tapi setelah kemerdekaan, tidak ada yang namanya pengelompokan. Yang ada adalah semuanya sama di depan negara, baik itu ras, suku, agama, baik itu golongan, semuanya sama di depan negara. Sekarang yang ketiga kita akan membahas tentang masa demokrasi liberal. Apakah kamu pernah mendengar demokrasi? Ya, demokrasi itu adalah kebebasan individu atau kebebasan rakyat. Tapi kalau ditambahi kata demokrasi liberal, apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal itu di mana kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri atau PM, sedangkan kepala negara dipegang oleh Presiden. Negara kita Indonesia pada awal kemerdekaan pernah melakukan hal tersebut, di mana ada Presiden dan ada yang namanya Perdana Menteri. Bagaimana sejarahnya kita akan bahas pada bahasan materi berikut ini. Yang ketiga adalah masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, kita mengenal yang namanya sistem multipartai. Multipartai itu artinya banyak partai. Sisi positif daripada sistem multipartai ini adalah yang pertama, ini menghidupkan yang namanya suasana demokrasi di negara kita. Yang kedua, mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewenang dipegang oleh partai yang berkuasa. Yang ketiga, menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat di pemerintahan. Ketika itu kalangan militer belum terjun ke kancah politik, tapi mempunyai yang namanya sisi negatif atau keburukan. Yang pertama, sejumlah partai cenderung menyuarakan suara kelompok sendiri, bukan kelompok atau suara rakyat. Yang kedua, adanya persaingan tidak sehat di parlemen maupun kabinet. Yang kedua adalah percobaan demokrasi. Kabinet yang pernah berkuasa di Indonesia ada banyak. Kita perhatikan yang pertama adalah Kabinet Natsir yang dipimpin oleh Muhammad Natsir sendiri.
Kabinet ini jatuh setelah PNI mengajukan mosi tidak percaya. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman Wisyo Sanjoyo. Kabinet ini jatuh setelah partai pengusungnya yaitu PNI dan Masyumi menarik dukungan untuk Sukiman tersebut. Yang ketiga adalah Kabinet Wilopo yang dipimpin oleh Mr. Wilopo sebagai Perdana Menteri. Ada peristiwa berdarah yang terjadi ketika Mr. Wilopo memerintah, yaitu terjadinya bentrokan antara petani dengan aparat kepolisian di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Dan Angkatan Darat pun mendesak supaya kabinet ini dibubarkan. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Midjoyo. Dipimpin oleh Sastro Midjoyo sendiri sebagai Perdana Menteri. Krisis ekonomi dan perseteruan antara PNI dan NU yang merupakan partai pendukung, akhirnya kabinet ini pun jatuh. Yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Ada prestasi yang dibuat oleh Burhanuddin Harahap ketika menjabat sebagai Perdana Menteri, yaitu adalah pelaksanaan pemilu pertama di negara kita pada tahun 1955 secara demokratis. Yang selanjutnya atau yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Midjoyo yang kedua. Kali ini beliau didukung oleh 3 partai yaitu PPNI, Masyumi, dan NU. Program kerjanya adalah yaitu masalah hasil daripada konferensi Meja Bundar, masalah Irian Barat, dan membentuk Provinsi Irian Barat. Yang ketujuh adalah Kabinet Karya atau Juanda. Jadi kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Juanda. Bahkan kabinet ini sering disebut dengan Kabinet Karya karena sistem atau program kerjanya yang bernama Pancakarya. Sumbangan terbesar daripada Juanda untuk negara ini adalah masalah batas wilayah laut Indonesia atau yang lebih kalian kenal dengan nama UNCLOS. Jadi, kesimpulan pelajaran kita pada pertemuan kelima ini adalah yang pertama yang bisa kita ambil, keadaan perekonomian negara kita pada awal kemerdekaan kita bergantung sama yang namanya sektor pertanian karena kita belum adanya bea cukai masuk atau ekspor, dan adanya juga gangguan dari blokade Belanda yang tidak ingin negara kita merdeka. Yang kedua, setelah kita merdeka, pendidikan, bahasa, diskriminasi juga dihapuskan. Itulah yang berusaha dimajukan oleh pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang ketiga adalah tadi sudah saya jelaskan bagaimana demokrasi liberal pada masa awal kemerdekaan silih berganti kabinet. Kenapa bisa terjadi kabinet yang saling berganti-ganti? Itu karena adanya sistem multipartai yang tadi saya jelaskan. Multipartai tadi kelemahannya adalah orang-orang di partai lebih mengutamakan kepentingan partainya sendiri daripada kepentingan rakyat. Jadi itu dia pelajaran yang bisa kamu ambil pada pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi siswa sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.